Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Baik rekan-rekan, seperti agenda yang akan kita rencanakan bahwa malam ini kita akan ada sharing session dengan salah satu analis trader Indonesia, Bapak Al Mukarrom Haji Socha Trisula ST. Kenapa dasarnya kenapa acara ini dilakukan, karena memang sebagai salah satu bentuk usaha kita untuk sama-sama tetap meraih kegiatan-kegiatan positif, baik yang masih kerja, yang sudah tidak di smartphone lagi, atau masih ada di smartphone, sama-sama bisa mendapat keberkahan dan juga mendapatkan ilmu baru dan insight baru atau wawasan baru, dan juga sebagai penyemangat bahwa masih banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Demikian. Untuk menghemat waktu, mungkin saya langsung serahkan ke Pak Socha. Silakan Pak Socha. Gas. Yep. Mana caranya share screen? Di YouTube tuh bisa di-share nggak sih? Bisa. Nggak tahu deh. Belum pernah. Bisa lah. Share screen bisa. Share screen. Semua yang ada di screen lo bisa muncul. Kelihatan Tara? Kelihatan. Oke. Ya, ini judulnya trading ini dengan metode lah, salah satu, banyak banget metode trading itu banyak. Ini salah satunya smart money concept yang sekarang lagi gua pakai dan gua pelajari. Rasanya lumayan efektif dan bisa lebih nggak subjektif, jadi lebih objektif ngelihat pergerakan harga. Meskipun kadang-kadang salah lihat juga, misalnya itu. Tapi analisanya bisa lebih objektif lah. Meskipun namanya trading ini nggak ada kepastian, ya nggak ada 100% ilmu pasti, nggak ada. Semuanya adalah probability. Cuma kita mencari probability yang paling besar yang bisa menghasilkan. Kalau mereka sih suaranya nggak penting sih. Yang penting ini gimana sih ngilangin ada bar nih. Ini salah satu keunggulannya yang namanya smart money concept tadi, risk reward ratio tinggi. Ada yang, kalau yang nggak paham langsung tanya aja. Risk reward nih resiko terhadap kemungkinan, reward terhadap resiko. Reward ini profit terhadap resiko rugi. Itu cenderung tinggi. Terus entry-nya bisa lebih di play. Ya. Jangan senyum-senyum dulu. Ada yang harga yang dibayar, karena smart money concept ini detail, karena harus ngeliatin candle by candle, bar by bar, kompleks, advance, tapi dia untungnya adalah dia objektif. Ini pengantar aja. Ini link si YouTube ini udah ada di chat ya. Kalau mau belajar lagi nanti diulang-ulang. Buat penjelasan singkat aja. Nggak ada linknya. Kenapa? Di chat Zoom apa di chat WA? Chat Zoom. Kirim lagi, Bos. Belum, baru masuk jadi nggak dapat ya. Oh, yang lama nggak kelihatan ya? Oh, udah di WA. Oke, siapa yang WA? Yuk. Oke. Nah, di trading ini yang penting kita lakukan adalah kita menentukan tren. Tren itu ada yang namanya major trend, ada minor trend. Trend ini supaya kita bisa ngikut. Misalnya dia lagi tren harga naik, kita ikut naik. Kalau dia tren turun, kita ikut turun. Tapi ada yang namanya major, ada yang namanya minor. Nah, yang major ini kita pakai untuk melihat arah harga secara global. Yang minor ini cenderung buat entry nanti. Masuknya kita pakai minor, tapi nentuin arahnya kita pakai yang major trend. Terus apa lagi?
Major trend bisa terlihat lebih sederhana pada time frame besar. Time frame besar ini eh, di biasanya ada yang monthly, weekly, daily itu yang besar-besar, yang 4 jam, 1 jam. Oh, trennya taruh ya. Dan itu ada time frame itu ada tadi mulai dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Satu barnya ya. Mungkin kasih gambaran dulu deh bentuk barnya itu kayak apa sih candle itu. Tapi nanti aja deh, lanjutin aja. Nah ini TDA ini apa namanya? Top down analisis. Jadi top down itu dari yang time frame besar dulu, dari dulu majornya, baru ke yang kecilnya. Dari top down analisisnya dari yang time frame besar. Standar time frame sendiri yang namanya besar kecil itu beda-beda, tapi yang paling gampang sih nggak usah repot-repot, tapi jangan terlalu kecil. Time frame besarnya paling minimal paling kayak yang 1 jam. Nanti 1 jam yang time frame kecilnya biasanya selisih 2 time frame. Jadi kalau 1 jam itu kan tadi ada 15 menit, ada 5 menit. Berarti kalau 1 jam yang minornya itu yang 5 menit. Kalau pakai yang 15 menit, minornya yang 1 menit. Nah, yang kalau sampai yang 1 menit itu agak puyang juga ngikutinnya. Kecepatan berubahnya. Yang agak santai 1 jam sama 5 menit. Atau kalau mau lebih santai lagi 4 jam sama 15 menit. Mau lebih santai lagi bisa 1 jam, 1 hari sama 4 jam. 1 hari sama 1 jam, sorry. Ya, tadi dia ngomong apa nih? H1 bisa menjadi time frame besar bagi day trader, tapi merupakan time frame kecil bagi swing atau position trader. Swing trader itu yang mainnya jangka panjang. Kalau day tradernya yang cenderung jangka pendek lah. Atau orang kadang-kadang nyebutnya scalping. Scalping bisa main yang 15 menit. Cepat untung, cepat rugi. Nggak pilih. Tapi enggak juga sih. Masalahnya nentuin kecepatan berubahnya itu yang kadang-kadang bikin puyang. Kita belum sempat analisis, dia udah berubah lagi. Nah ini suaranya ikut masuk gak deh? Ikut ke Enggak. set? Enggak ya? Enggak. Ya udah gua aja yang ngomong. Ya ini. Ya taruh biar dulu deh. Ini lanjut dulu katanya. Ini, ini bentuknya begitu tuh. Eh, Contoh nih, ini ada pergerakan harga. Kurs mouse gua kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ini ada pergerakan harga turun, yang kuning atau orange ini atau merah lah, merah. Terus ada pergerakan harga naik. Nah ini kalau kita lihat secara keseluruhan nih, ini bentuknya dia arahnya apa? Ini arahnya down atau naik? Arah globalnya Turun. turun kan? Ya ini jadi bentuknya adalah ini yang namanya pergerakan utamanya itu adalah impulse. Impulse-nya itu yang pergerakan besarnya. Nah yang naik sedikit ini namanya correction. Dia selalu ada correction karena harga itu nggak pernah lurus terus ke bawah terus lurus terus naik, nggak. Biasanya banyak dramanya lah, banyak drama di sini. Tapi kita harus bisa tentukan tren utamanya tuh yang mana sih. Nanti ada yang namanya pullback. Ini pullback nih, kalau dia turun terus naik dikit, nah ini pullback. Terus kan naik turun nanti pullback lagi. Nah pada saat dia pullback yang terdekatnya udah kelewatan, nah ini start start correction namanya, start correction sampai dia sampai di puncaknya nanti baru turun lagi, ikutin melanjutkan impulse-nya. Oke, baru lanjut lagi. Nah, dia ngomong gini, kalau 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 pakai cara tradisional atau bukan yang si smart money konsep, ini kita ngeliat turun terus pada saat ini naik, kita nganggapnya oh ini trennya udah berubah nih, udah mau naik nih. Padahal ini naiknya cuma correction doang. Kalau ngikutin cara tradisional, ngeliat turun habis itu naik, wah udah berubah nih trennya, mau naik nih. Kita ikut naik, sebentar doang dia naiknya.
Kalau itu Pikirannya intervalnya berapa lama, Bos? interval terserah tadi, kita tergantung pilihan time frame-nya. Tadi akan ada pasangan time frame besar dan time frame kecil. Nah, kalau ini apa ya ininya? Yang dipakainya besar berarti. Oh, kalau nentuin ininya besar dulu. Ini main time frame besarnya. Ini di dalam time frame besar ini ada yang kecil-kecilnya nih. Ya di dalam ini kalau kita zoom lagi, dia sama polanya seperti ini lagi. Oh, oke. Makanya kita harus lihat dulu yang besarnya sehingga kita nanti bisa mau ikut yang kesininya pun bisa, tapi ngikutnya pakai time frame kecil. Ikut naiknya pakai time frame kecil, jangan pakai time frame besar karena kita nggak tahu di kapan habisnya nih. Karena ini pendek, ini cenderung pendek. Yang jalur ini cenderung pendek. Pak Soca, mungkin biar aja Pak Soca, Ya, Apa yang ngomong? biar biar pada paham, mungkin langsung aja buka pakai apa trading view atau apa. ini sekilas dulu lah, sekilas sebentar. Habis itu nanti kita lihat Oh, catatan-nya. oke, oke. Baru nanti kita bolak-balik lah. Ini masih penjelasan ini yang ini aja. Atau sebutan ini istilah-istilah trading aja bahwa ada yang namanya bearish, ada yang namanya bullish. Bullish itu yang naik, bearish itu yang turun. Jadi mainnya adalah banteng sama ruang. Banteng yang naik, ruang yang turun. Atau orang bule ngasih namanya begitu. Nah ini dia. Identifikasi valid structure. Jadi utamanya di smart money konsep ini atau SMC lah. Utamanya adalah kita ngelihat market structure. Market structure ini kita tentukan dulu, baru nanti kita mau tradingnya di mana gitu. Utamanya yang harus benar dulu adalah mengidentifikasi struktur yang validnya dulu. Karena kalau itu salah, ya udah salah analisisnya. Analisisnya salah ya salah mulut di posisinya. Yang utama itu, tapi oke, lanjut lagi. Identifikasi valid structure yang salah berakibat keputusan yang salah, ya jelas. Dan Kasih kadang-kadang contoh dong. gara-gara salah lihat. Kasih contohnya Pak Soca. Ya nanti, ntar dulu dikasih overview dulu. Terus ada yang namanya ada swing low, swing high, pokoknya tahu lah kira-kira ya. Nge-swing aja dibolak-balik, kemudian kan ada swing, nanti naik. Pak Soca, itu perubahan itu yang kita nentuin tadi yang 5 menit atau 15 menit itu ya? Pas perubahan dia dari Kita mau pakai time frame berapa, baru nanti kita tentukan. oh, jadi perubahannya itu kita yang nentuin berapa menit sekali gitu ya? Ya gitu, itu tergantung style kita. Kita mau main cepat atau main lambat atau main sedang. Oke. Itu masalah kecepatan perubahan aja. Cuma makin cepat, nggak sempat mikir udah berubah lagi pasarnya. Kalau terlalu cepat. Nah ini contoh nih misalnya. Tadi ini anggaplah ini turun ya. Pasarnya turun, marketnya lagi turun. Kenapa dia ada tanda benar, ada tanda salah? Jadi gini, ini pada saat si bulat tadi ini kan swing low aja nih. Swing low dia naik. Ini namanya pullback terdekat, ini pullback ini. Jadi setelah turun dia naik dikit. Ini pullback terdekat dari yang swing low ini, tapi dia nggak nyampe ke pullback terdekatnya, turun lagi, bikin low baru, naik lagi, bikin mencari lagi apa mendekati pullback, tapi pullback terdekatnya kelewatan. Pada saat ini terjadi, swing ini jadi valid namanya. Dia adalah valid low yang valid. Jadi kita nentuin range harga sebenarnya pada saat kita memvalidkan low-nya ini. Nanti di chart beneran lebih kelihatan lah. Tadi ada ini contoh yang oke. Ini chart beneran versi dia ya. Nah kayak gini, ini kan kelihatan kalau tren sekilas aja dia tren turun. Trennya tren turun. Kalau kita ngikutin tadi, ada yang istilahnya pullback. Yang namanya pullback itu kalau dia, ini contoh ya. Ini pasarnya lagi turun ya. Harga turun, ada high, ada low ya. Setiap bar di setiap candle itu ada batas atas, ada batas bawah. Kalau dia naik, kalau dia lagi progres turun, terus dia naik, itu namanya pullback. Kalau naik itu artinya dia melewati batas atasnya dari candle sebelumnya.
Ini nggak ada nih. Di sini nggak ada kan, atasnya belum ada yang kelewatan sama candle setelahnya. Sampailah di sini, di biru ini, biru pertama, biru kedua bisa pullback namanya, bisa melewati batas atas dari candle sebelumnya. Itu namanya pullback, sampai naik terus, sampai pullbacknya habis. Pullbacknya habis, ini yang namanya dia turun lagi tuh yang tadi, ini impulsif, ini korektif, ini impulsif. Oke, terus ini si bulatan ini kan swing low nih. Swing low ini kalau dia mau valid, dia harusnya mencari mendapatkan pullback terdekat. Pullback terdekatnya mana? Masih jauh di atas. Ini dia pullback terdekatnya. Dia harus, kalau dia nyampe pullback terdekatnya, dia valid. Kalau ini belum valid, dia bisa pullback tapi belum mencapai pullback terdekatnya. Turun lagi, kita cari lagi low yang baru. Low yang barunya mana? Low barunya ada di sini Situ. lah ya. Ya, situ. Di sini pullback terdekatnya di mana? Di Ini. situ. Ini kita turutin lagi ya, yang low tadi di sini, apa ini aja nih. Ini turun lagi kan? Ada nggak yang naik dia? Mental naik. Ini dia naik. Dia turun lagi, bikin lagi kenaikan baru di sini. Terus dia turun lagi, baru nyampe low yang baru kan. Pullback terdekatnya di sini. Ini pullback terdekatnya. Kemudian low yang baru ini berhasil melewati si pullback terdekat. Oke. Pullback terdekatnya lewat, ini dia jadi valid, low-nya jadi valid. Jadi range-nya adalah dari atas ini ke bawah sini. Nah, yang minor high tadi namanya adalah pullback terdekat itu namanya minor. Yang tadi akhirnya berhasil apa namanya ngebreak minor high-nya di yang ini. Minor high-nya ini di break karena dilewatin nih. Dia jadi valid. Pokoknya lihat yang kalau ngeliatin nih pakai sebelah kirinya. Nah, gini ya. Si hijau ini yang di break kelewatan. Jadi dia valid. Jadi range-nya adalah low ini ke high yang atas. Ya, karena ini adalah ada high dan low yang sudah valid, kita tinggal nungguin sampai mana, Pak, dia di ke atasnya, kemudian dia akan turun lagi sampai ngebreak si low yang valid ini. Pada saat ini ke break, dia menjadi namanya break of structure. Jadi strukturnya ke break. Ke break itu artinya dia terus lagi, lanjut lagi ke bawah lagi. Ini kan sampai mana nih? Sampai di sini lah kira-kira perlu ngebreak kan. Panjang dia jalan-jalan dulu, bikin drama dulu. Gitu kira-kira. Nggak ngerti. Hah? Nah, itu mana nih gambar. Nah, ini dia. Ya kayak kembali lagi kayak tadi, ini belum jadi swing low, belum jadi swing low yang valid ya, karena belum ngebreak minor high-nya. Minor high itu yang high yang terdekat, dia belum valid. Pokoknya menentukan valid low sama high-nya dulu, baru nanti kita bisa tentukan titik di mana kita mau entry. Ini contoh lagi, ini 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 besarnya pasar naik, ini swing high, valid apa belum? Dia harus ngebreak swing low terdekat, nggak nyampe, naik lagi. Ngebreak nggak dia? Break, berarti dia valid. Pada saat valid ini, yang valid ini di break, inilah yang namanya break of structure. Pada saat kita mau trading ini, tujuan utama kita biasanya di garis break of structure ini, boss. Garis boss ini yang jadi target target kita. Kalau kita buy, kita sell-nya di situ. Kita close posisinya di situ. Open posisinya bisa mungkin di sini, teman, nanti itulah ada metode gimana kita masuk ke pasarnya. Nentuin arah harganya dulu, baru nanti kita nentuin kapan kita masuk. Bentar, buka rokok dulu. Oke, nanti kita lihat ke chart yang mau live juga boleh. Udah lagi gitulah kira-kira, sama aja sih.
Oke, kita lihat chart beneran ya. Mana share? Nggak stop sharingnya mana lagi? Kan lu share semua tadi kan? Iya, gue nggak punya topik gimana, gue bingung. Mana sih zoomnya? Zoom. Hah? Meeting Apa? kontaknya hilang. Tadi gua tutupin sekarang hilang. Meeting kontak ini. Ah. Tuh. Oke, Nah. gua share lagi yang chat beneran. Chatnya bikin yang clean dulu deh, clean. Clean. Nah, Ini aplikasi apa, Pak Bos? apa? Ini aplikasi apaan? Bentar. Gua cleankan dulu. Nah, platform untuk trading yang paling umum digunakan adalah ini namanya MetaTrader 5, ada yang versi 4, mendingan pakai versi 5. Jadi tergantung brokernya juga, ada broker yang cuma pakai versi 4, ada broker yang bisa pakai versi 4 dan 5. Oke. Satu lagi yang sering dipakai adalah namanya TradingView. Nah, kalau TradingView itu, kalau kita pakai versi yang free-nya, keterbatasannya adalah dia, apa namanya, historinya nggak panjang. Kalau versi free-nya, kalau versi bayarnya bisa. Kalau MetaTrader, versi free-nya sendiri udah bisa, kita bisa analisis histori mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Itu makanya si MetaTrader ini masih lumayan populer meskipun secara feature dia kalah sama TradingView. Tapi masih oke karena dia free. Kalau pakai MacBook bisa nggak? Bisa, ada MetaTrader buat MacBook ada. Jadi kalau ini aplikasi kita beli sendiri gitu, Pak Soca? Free. Yang tadi yang apa TradingView itu? Kalau TradingView itu aplikasinya free, cuma kalau lo mau dapat feature lebih, ya lo harus subscribe, bayar. Oh. Tapi kalau MetaTrader, feature-nya udah all in dikasih. Kali bayar langsung itu, Pak. Maksudnya ya? Apa? Atau ada subscription-nya setahun atau batas waktunya lifetime? Ada bulanan, 3 bulanan, dan setahun. Pak Soca, Ya. bedanya dengan yang robot trader itu, Pak? Robot itu mengotomatiskan tradingnya. Iya. Itu Itu cuma teman-teman kita yang smart friend itu yang pada kejeblos itu gimana itu, Pak ya? ya sebenarnya itu ada yang mengaku bahwa mereka punya robot canggih yang pakai AI lah segala macam yang bisa mengotomatiskan trading terus untung dulu. Yang udah lama tipu semua itu. Iya, itu satu gerbong ketipu semua itu. Iya. Maksudnya kemarin ketipu nggak? Enggak. Udah tahu ya. Ya? Waktu itu mau pakai robot juga waktu itu. Siapa? Bos. Maksudnya Bikin diri. oh bikin diri. Tapi ternyata ya robot kalau bikin sendiri itu efektivitasnya terbatas. Jadi dia kadang-kadang di jenis market tertentu dia cenderung untung, tapi dia sesaat nanti untung juga. Bisa aja sih tetap bikin robot, tapi jangan ikut orang kalau mau bikin sendiri. Makanya yang utamanya adalah paham dulu. Kalau udah paham baru bisa bikin kan. Kalau cuma ikut-ikut orang dijanjiin profit, udah pasti itulah. Bos sudah ikut ini belum, Bos? Betul. Bukan trial lagi, bukan trial, udah live. Udah. Cuma nah, kita ngikut aja. apa?
ikut bos aja, buy gak? Kita buy, sell, gitu aja. Nggak boleh. Biar ini ya, biar bos yang mikir ya, ajen ya. Enak aja. Pedagang beras ikut jualan beginian, nggak Iya. nyambung. Kita investasi aja Nyambung. ya. Bisa. Jadi apa namanya triknya adalah kalau memang punya kerjaan lain pakai time frame besar. Jadi analisisnya cuma sekali-sekali, sehari sekali bisa, 4 jam sekali bisa. Gitu caranya. Cuma dia tradingnya jarang. Mungkin dalam sebulan cuma 2 kali trading. Nggak Iya. apa-apa, namanya juga iseng. Ya makanya yang penting adalah paham dulu analisanya ngerti, habis itu lu mau ngapain aja bebas. Ini contohnya lah kita pakai time frame apa sejam lah ya. Atau mau berapa? Pilih. Sejam lah ya. Ini kelihatan kalau main kasar aja nih, ini pasar favorit apa nih? Gold. Ini gold kelihatan kalau dari udah berapa hari nih dari tanggal 10 Juli, 10 Juni nih apa yang bawahnya sampai sekian ini naik terus ini baru agak ada koreksi sedikit. Nah kalau mau gampang tentunya lihat aja misalnya sejam atau sejam aja deh. Ambil aja yang paling bawahnya. Paling bawahnya di sini kan. Ini tanggal berapa nih? 10 Juni. Kita mulai analisa dari 10 Juni aja nggak repot-repot. Atau 7 Juni nih ya. Ini kan naik ya. Nah kita lihat sekarang tadi yang main ada yang namanya pullback. Batasin dulu kan. Nah ya. Kapan dia naik, kapan dia turun ini bisa disuruh. Jadi kan dia naik nih, naik. Terus dia ada pullback. Ini pullbacknya. Terus dia naik lagi. Ini pullbacknya ke break nih. Ini rendah mana? Oh ini lebih rendah. Ini lebih rendah. Ininya ke break. Pas kenapa ya? Ya udah. Terus ke warna. Putus. Nggak tahu nggak garisnya nggak kelihatan ya. Kurang tebal. Oke. Ini tadi kan dia pullback, habis itu atasnya kelihatan lagi dia naik lagi. Habis itu yang atasnya ini ngebreak si pullback si minor low-nya. Berarti dia valid. Ini gambarnya pakai apa ini? Oke. Ini aja deh, stop aja dah ini. Ini artinya valid. Warna hijau merah apa Pak Soca artinya? Yang hijau ini candle-nya candle naik, yang merah candle turun, Pak. Terus ada ini penjelasan dulu deh candle ini. Candle ini ada yang namanya ada open-nya, ada high-nya, ada low-nya, ada close-nya. Kalau yang candle hijau ini, open-nya yang di sini nih, open-nya yang di batangnya, di bodinya, body paling bawah itu open, low-nya ada yang paling bawah, high-nya paling atas, close-nya body yang atas. Ini ada body, ada namanya shadow atau wick atau sumbu lah. Body yang sumbu. Ini ada sumbu atas, sumbu bawah, body. Jadi ada open, ada high, ada low, ada close. Kalau yang merah sama opennya di atas, bukan di atas, di body atas, close-nya di body bawah, high low-nya ya tergantung si apa namanya sumbunya. Kadang-kadang nggak ada sumbu ini kayak ini sumbunya ada atau kecil sekali atau nggak ada. Ini high-nya balik lagi tadi. Ini high-nya udah valid karena dia sudah nge-break low-nya. Ininya pada saat dia kelewatan dari bawah sini, ini jadi namanya break of structure. Ini kasih breaknya hitam lah. Dia break. Habis itu mulai lagi analisisnya kayak gitu lagi. Dia naik lagi, turun lagi, ini bikin pullback, dia naik lagi. Ini pullback yang ini apa? Nggak nyampe ke pullback terdekat. Pullback terdekat mana? Ini naik, turun. Ini pullback terdekatnya. Ini pullback terdekat. Kalau kita ngukit, ini harus diurutin. Makanya yang pegawai itu ngurutin ini. Ini pullback terdekatnya. Si ini pada saat dia pullback, nggak nge-break ini. Berarti
ya jadi high yang valid. Dia naik lagi berarti pullback terdekatnya mana? Pindah. Pullbacknya pindah ke sini. Sorry. Pullbacknya pindah ke sini. Ini naik, terus dia turun, nge-break pullbacknya. Ini pullbacknya di break. Berarti high-nya jadi valid. Yang ini valid lagi. Ini valid. Pada saat dia udah valid, di break dari bawah, dia jadi break of structure lagi. Gitu-gitu aja terus. Nah sekarang nanti berikutnya, ini satu kali lagi lah. Berikutnya kita menentuin kapan kita entry gitu kan. Ini full terdekatnya mana nih? Ini setelah dia naik, dia turun, pullback terdekatnya kalau kita ikutin, ini high, low, naik, ini turun nggak? Nggak nyampe, berarti turun. Low yang paling dekat ini. Nggak nyampe kan? Sampai belum valid, lanjut lagi ke atas, dia terbang ke atas. Low terdekatnya di mana? Naik sini, turun, naik, turun. Nggak sopan lu, John. Ah, Ngantuk si John. Ngerti lu, Mam? Lu ngerti, Mam? Hah? Ngerti Ya, nggak? pelan-pelan ntar lah. Oh, gitu. nah, ini kan. Cuma naik turun, high low aja, John. Nah, kalau gua mah pakai feeling aja main ginian. Jangan pakai feeling, pakai ilmu lah. Ini kena break lagi nanti atasnya jadi break of structure lagi. Terus tapi ada kejadian misalnya dan yang namanya break of structure ini harus body break ya bang tadi body break. Jadi si yang paling tinggi ini pucuknya harus di break sama body bukan cuma sama tubuh. Baru itu namanya break of structure. Karena di sini dia hampir terjadi. Ini kan tadi ini di struktur sebelumnya kan sini nih. Kalau dia pada saat dia break yang low yang paling bawah ini jadi valid low. Ini valid low. Lihat valid low-nya sebenarnya sudah ke break dari atas kan. Ini sebenarnya ke break dari atas. Jadi dia sepertinya seperti mau turun tapi jadi karena breaknya nggak break body cuma break sumbu. Ini namanya kalau yang tadi yang ini kasih teknik. Kalau ini namanya break of structure, bos. Break of structure. Bos Ocha berapa lama analisa ini, Bos, untuk sampai decision? Ya, bentar. Ini break of structure, ini buat pengenalan aja dulu. Ini namanya break of structure, yang ini namanya kalau dia berhasil, tapi ini belum berhasil nggak nih contoh aja. Ini namanya change of character, jadi dia berbalik arah. Ini istilah trading ya. Jadi karakternya berubah gitu dari karakter naik menjadi karakter turun. Kalau dia nge-breaknya body, tapi ini karena nggak break body, jadi arahnya masih tetap naik. Nggak berbalik arah, jadi change of karakternya gagal. Ini sebenarnya change of karakter yang gagal. Gagal. Tanda cross nggak? Ya gitulah ini gagal. Jadi change of karakter yang fail. Fail karena nggak berhasil break body. Lanjut lagi, jadi masih arah harganya masih arah harga naik. Jadi kita masih memotret harga naik. Nah, sekarang kita lihat kapan kita masuk. Contoh, kapan kita masuk. Yang ini contohnya ya.
Satu lagi deh, satu lagi. Ini naik, di mana dia pullback terdekatnya inilah paling tingginya ini paling tinggi, dia nge-break rendahnya. Ini lihat ya, ini candle gede ini candle gede ini sampai sini. Ini candle gede kan? Ini candle-candle yang di dalamnya disebutnya inside bar, jadi nggak mempengaruhi keputusan, dia nggak dilihat ini pullback di dalam sini, ini nggak dilihat, nggak perlu dilihat, karena dia di dalam candle yang besar. Sampai sini nih, sorry. Sini nih. Dia di break banyak. Jadi sampai yang dalam-dalam ini nggak usah dilihat ini. Pullbacknya nggak usah dilihat. Nggak penting. Dia mulai pullback lagi, berarti setelah ini lewat, ini terlalu high-nya. Oh, udah lewat. 3353. Dia lewat. Jadi begitu ini lewat, baru ini menjadi pullback. Ini pullback. Pullback ini dia naik lagi, dia turun tapi nggak nyampe, berarti pullbacknya pindah ke sini. Ini kena, berarti kita cari. Sekarang kita coba cari di bawahnya ya. Ya gitulah. Ini jadi valid high. Gimana kita entry? Entry itu bentuknya, kalau kita lihat namanya order block. Ini order block. Warnain apa? Jadi yang ada swing pullbacknya itu bisa jadi order block, namanya tempat di mana kemungkinan harga itu akan berbalik. Ngikutin trennya. Jadi kan trennya kita mau tren naik nih. Ini harganya balik dari sini, enggak dia tembus begitu aja kan. Lihat yang order block yang masih namanya fresh. Dia banyak order block ini. Contoh lagi di sini ini ya. Ini bisa nih. Ini masih lebih kecil. Order block yang namanya order block yang fresh, belum kesenggol sama yang lain. Kali ini belum kesenggol nih, sampai disenggol pertama sama ini, tapi dia tembus. Ini juga, ini belum kesenggol sama yang lain, dia tembus. Ini juga order block misalnya. Ini kan dia swing, ada pullback ke bawah, tapi dia nggak fresh, karena dia udah ditabrak sama yang kecil di sini. Jadi ini nggak bisa dipakai. Dari yang masih fresh ini juga udah ketabrak. Yang masih fresh di bawah sini. Nah, gitulah. Akhirnya dia di blok yang paling bawah, dia mau balik arah lagi ke atas sampai dia bikin yang namanya breakout structure lagi. Itulah kira-kira. Nah, kalau kita entry di pengamatan yang paling simpel adalah pada saat dia masuk ke order block ini, yang order block yang masih fresh, yang fresh itu yang belum kesenggol tadi. Kalau dia tembus begitu aja, kita biarin aja. Tapi pada saat dia mulai merespon ada reaksi. Tapi ini lihat di candle-nya kan gede. Ini candle-nya segede gaban. Dia nggak tembus atas, nggak tembus bawah. Jadi kita tungguin aja, kalau dia tembus atasnya, ya udah ikutin. Umpamanya tadi kita lihat anggaplah kita entry di sini. Entry-nya setelah dia tembus ini. Gitu. Di sini kita entry, karena kan kita mau ngikut ke atasnya, ini di blok yang ini kita ngikut di sini. Tapi sebenarnya kalau yang paling bawah ini langsung ikut aja juga boleh, karena dia udah paling bawah. Paling bawah dari apa? Struktur yang sebelumnya, ini kan struktur sebelumnya. Struktur atasnya ini, struktur bawahnya. Jadi batas atasnya ini, batas bawahnya di sini. Meskipun dia kelewatan lagi dikit nih. Ini batas bawahnya. Dia nyenggol lagi batas bawahnya, tapi nyenggolnya nggak body break, jadi arahnya masih belum berubah. Tapi tunggu kalau mau konfirmasi, tungguin dia ngerespon tuh namanya reject, jadi nggak tembus seperti ini.
tapi dia mantul, seperti mantul. Kalau mau pasti lagi kita tunggu sampai dia break atasnya. Pada saat dia break atasnya udah ikut aja. Kalau kita mau ikut, ini mau ngitung kira-kira resiko terhadap reward terhadap resiko ya. Anggap kita beri di sini. Targetnya adalah di sini. Ini 564 pips. Resikonya kita ambil yang paling bawah sini. Ini 184 ya. Bandingannya jadi 500 banding 180. 1:3 lebih. Nanti kita meresikokan anggaplah satu lot ya. Satu lot kita beli satu lot, resiko loss-nya adalah satu lot, tapi dapatnya nanti 3 kali lipat. Itu kira-kira. Makanya disebut tadi risk reward rasionya cenderung besar di SMC. Lagi nggak? Yang entry-nya jelas kelihatan. Habis nih. Yang salah satunya habis. Itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Nanti kalau mau lebih jelas lagi ya ditonton itu si YouTube-nya si orang-orang itu. Butuh berapa lama bos buat belajar ini bos? Tergantung. Gue udah belajar hampir setahun gua. Tapi enggak. Belajar SMC ini kira-kira sekitar 6 bulan lalu lah. 6 bulan lalu. Dan dibanding yang bos pakai sebelumnya, ini jauh lebih bagus gitu. Bukan jauh lebih bagus, lebih objektif. Jadi gue nggak ngira-ngira gitu. Gue tinggal tentuin aja ini pullback, ini kelewatan, ini enggak, ini break, ini enggak gitu. Cuman cenderung Imam maunya bos aja yang menganalisa. 5% gitu ya. Kata dia kan ini Ajon, yang percaya sama orang tertipu katanya gitu. Ya, karena apapun yang terjadi, misalnya kalau gua untung lu senang, begitu gua rugi pasti lu nggak senang, pasti nggak mungkin nggak. Iya, betul. Standar lah itu. Lah iya makanya nggak, gua nggak mau dititip-titipin gitu, gua ngajarin aja lu, oke gitu, tapi jangan lu dititip-titip. Karena gua nggak mau orang jadi nggak senang. Gua mau tanya Cak, lu kan ngelihat itu kan memperhatikan grafik itu kan, ini kan. Selain ini ada gak lo yang perhatikan lagi kayak model apa? Lo kan beli sesuatu apa ya? Ininya ya kan? Ya, ini namanya technical analysis. Jadi murni lu nggak perlu tahu berita, nggak perlu tahu apa. Karena di berita tadi misalnya ada kasus perang lah misalnya. Kenapa harga gold ini cenderung naik? Ini juga kedorong sama perang Ukraina salah satunya. Ini grafik harian, ya lihat aja hariannya. Dia mendarat tiarap dikit di sini, tapi itu begitu naik nih, naiknya tinggi banget ya. Iya, harga gold sekarang termasuk harga tertinggi sepanjang zaman. Iya, sekarang kan 1,4 ya, 4 sekian ya. Gua nggak tahu harga ini, pokoknya harga dalam dolar ya. Ini harga tertinggi. Kalau lihat jadi gua pakai grafik bulanan ya. Ini emas ya Cak ya. Yoi. Tapi apapun sebenarnya apa yang terjadi di luaran sana akan tercermin di dalam chart ini. Makanya namanya technical analysis ini cenderung lebih objektif. Meskipun si pergerakan harga pasar tadi, misalnya tadi ya, kenapa dia naik terus kenapa dia bisa tiba-tiba turun? Karena biasanya ada faktor eksternal yang mendorong dia turun. Tapi nanti kan kita tinggal ngikut. Kalau dia turun kita ikut turun. Jadi lu kalau ngeliat yang ini nggak apa ya, technical aja ya, nggak. Iya, technical, murni technical. Jadi, kalau kayak model ada sesuatu di dunia ini ada, ya paling lu bisa kira-kiranya adalah apa, agak nunggu dikit dia akan berubah tren apa enggak. Kemungkinan dia akan mengubah tren, nanti trennya berubah lu ikut lagi. Bos, kalau disebut yang high risk high gain tuh gimana bos? High risk high gain kan karena trading ini kan nggak pasti, pasti. Yang pasti dia nggak ada kepastian lah. Risknya besar karena apa? Lu bisa misalnya salah analisis aja. Misalnya lu buy di sini, misalnya lu buy di sini di kotak ini nih, lu berangkat dia akan mau naik lagi nih. Lu buy di sini, tapi terus lu nggak pakai yang namanya, lu berharap bahwa dia akan naik ke sini kan, ke titik ini. Tapi lu nggak pakai yang namanya stop loss. Lu tungguin dia nanti juga akan naik, turun terus habis gitu.
resikonya itu kalau lo nggak memanage namanya money management, lo nggak mengatur resiko lo, atau lo pasang lotnya slot besar, misalnya duit lo $10.000 lah misalnya, lo beli normalnya orang cuma beli 0,1 lot, lo belinya 1 lot, resiko tinggi. Memang kalau untungnya besar, tapi resikonya besar gitu aja. Itu naik turun karena apa, Pak Soca? Kenapa? Bisa naik turun karena apa itu? Naik turun ya karena ada perdagangan, Pak, ada trading namanya. Tapi arahnya kita tahu, arah globalnya kita tahu, arah besarnya. Makanya ini arah besar di 1 jam ya, di time frame 1 jam. Ini berkaitan dengan tadi kita kan don't care terhadap dengan isu di luar. Kita pure technical analysis. Ya. Kalau kita nggak tahu isu di luar, ini naik turunnya kan kita akhirnya kan ya ini ya. Makanya tadi ya, namanya market structure-nya kita pelajari, kita tentukan kapan dia harusnya naik, kapan dia harusnya turun. Bukan harusnya turun nggak, kapan lagi naik kita cuma nunggu dia turunnya sudah maksimal, kita ikut naik kan gitu. Karena kita tahu bahwa dia lagi naik. Nah, gue nanya nih, lu kan belajar udah setahun nih ya? Ya, yang ini 6 bulan materi yang 6 ini. bulan. Dari hasil lu belajar itu emang ada kapan lu tuh bisa melihat trennya, kapan itu naik, kapan itu turun? Dengan belajar dengan ini. Tren besarnya kan lu tinggal ngikut tadi, namanya market structure tadi. Ini tren besarnya udah pasti naik ini tren besarnya. Patternnya selalu gitu, Pak. Tapi kan di ujungnya turun juga, turun lagi dia. Iya, di ujung, iya, makanya lu ikutin. Makanya lu ikutin, kalau udah diikutin, begitu dia turun, nanti ikut turun ya. Contoh ya, ini tadi naik, ini masih nggak nge-break, ini break itu. Ini di ujungnya sepertinya berubah arah seperti. Kayaknya lewat. Dan lu garisin dulu. Iya lewat. Ini masih naik. Ini artinya masih naik, tapi kita lihat di ujungnya ya. Kepo amat sih lu? Ini nggak ada, ini pullbacknya nggak ada, jauh, ini juga nggak nyampe, ini nyampe kayaknya. Nah ini ada naik, ini ada turun nih, ini ada pullback nih. Kalau kita zoom, ini jadi pullback nih kan, ini naik, terus ini ada bututnya nih ke sini, ini jadi pullback, yang ke break. Tadi warnanya apa sih? Biru. Berarti ini naik kan? Ini break bos lagi, bos. Ini hitam. Oke, jadi ini batas atasnya kita tahu, batas bawahnya di mana? Yang paling bawah di range ini ya. Ini range-nya, bawahnya mana? Ini. Bawahnya di break. Artinya apa? Trennya berubah. Kalau udah break ini nih trennya berubah kemungkinannya ya. Ini break pertama biasanya belum menentukan, tapi udah indikasi bahwa dia akan turun. Udah selesai tadi, naiknya udah selesai. Udah mentok di ujung. Karena emang ini harga yang tadi nih yang gua tandain ini. Ini harga tertinggi sepanjang masa nih, harga emas. Dan harga itu ya tadi naiknya nggak bisa lurus begitu, pasti ada koreksinya sama kayak gini kan. Dari bawah tadi naik, dia turun, itu turun sepertinya banyak kan. Tapi belum nge-break. Secara struktur dia belum break. Belum change of karakter. Kalau yang ini udah change of karakter. Kalau konservatif tadi yang 0,1 lot itu berapa duit, Bos? Apa ya? Yang konservatif yang biar aman gitu kan, 0,1 rata-rata ya. Biasanya resiko yang dianggap aman oleh trader-trader itu 1-3% dari modal. Misalnya gini ya. Gimana cara ngitungnya? Misalnya yang tadi itu deh. Anggaplah kita mau transaksinya di blok yang ini ya. Batas bawahnya adalah yang ini. Ini batas bawah, kita mau transaksi tadi pada saat candle-nya break di atas di sini. Artinya resiko lo kalau lo mau stop loss di sini, artinya kalau dia harga turun sampai sini, lo akan cut loss, namanya cut loss. Lo rugi, tapi ruginya
sekian pip drop. Lalu ruginya mau di ini ruginya sekian berapa itu 1.000 sorry 150 bagi 10 ya. Angka kecil amat. Anggapnya 150 lah ya. 150 pips. 150 pips itu kalau lo satu lot itu equal dengan $1.500. Artinya kalau lo resikonya lo mau cuma 1%, modal lo harus 1.500 kali 100. Berarti $150.000. Kalau modal lo $150.000, lo transaksi satu lot di sini. Resiko lo cuma 1% dari modal lo. Karena begitu lo ruginya 1.500. Tapi pada saat lo untung, tapi satu lot tadi ya. Tadi di sini untung lo berapa pips? 560 pips. 560 pips itu sebenarnya $5.600. Dari modal lo yang 150.000. Artinya lo untung berapa persen? 150 sama 560, hampir 4 kali lipat kan. Artinya lo untungnya 4% dari modal lo. Satu transaksi 4% deh. Jadi kalau di rata-rata sehari berapa, Bos? Ya itu nggak ada kepastian, mampus. Karena lu bisa loss, bisa enggak, bisa profit. Tapi pada saat profit di smart money konsep ini cenderung besar gitu, cenderung besar. Jadi rata-rata itu risk rewardnya itu 2 lah, setidak-tidaknya 2 atau 3. 1/2 atau 1/3. Lu pada saat loss lu 1, pada saat untung lu 2 atau 3 kali. Kalau lo resikonya 1%, berarti untungnya 3% atau 2% tadi per transaksi ya. Nggak ada batas bawah. Baru join. Sorry, baru join. Yo, ada batas bawah ya maksudnya ya. Kalau habis sekali nih. Durasinya main berapa lama, Cak? Apanya? Durasi lo mainnya berapa lama? Wah, antara 15 menit atau 1 jam. Time frame-nya. Ya. Itu kalau rata-rata sih gue transaksi per transaksi itu 1 hari lah. Ya contoh lah misalnya ini. Kalau habis ini pakai apa nih? Lo main gold ya? Gold. Oh. Banyak kan gold, tapi kadang-kadang gue main Bitcoin juga. Ya gold sih lebih aman lah, penurunannya kecil. Gak juga, gede juga. Wah. Mirip-mirip sama Bitcoin. Brutal juga dia. Tapi ya itu teman-teman juga harus, ya pertama kalau bermain kayak begini pasti ada ruginya lah ya kalau belum mengerti, Cak, gitu loh, Cak. Tapi ngerti aja Pak, rugi juga, nggak ada iya. yang Jadi dari sepanjang main sih bener sih, kita cari duit ya bisa dari sini gitu. Tapi kita harus paham juga sebetulnya itu aja. Gue sama Bang Bosman ya, ini kan gue kan belum pernah main gini-ginian nih gitu kan. Iya. Lah gue mau main ini cuma buat makan doang lah, buat beli nasi padang doang gitu kan. Ya kasar-kasar gue cuma nyari sehari itu cuma nyari rokok gue gitu kan, biar gue nggak usah makan tabungan gitu kan. Iya, bisa. Tadi kan udah ada batas atas atau batas bawah yang dibilang sama Soca ya. Gue main di Bitcoin sih sebetulnya. Yang begitu. Aku sama sih sebetulnya. Jadi kita main durasi pendek yang Soca bilang ya. Kalau gue mainnya 4 jam. Kalau 1 jam masih kurang kan gitu ya. Tapi kan kita harus punya waktu. Yang gue bilang waktu itu ya. Kita bermain itu kita melototin. Jadi selama 4 jam itu kita harus benar-benar fokus. Dan moodnya lagi bagus ya, jangan lu pakai banyak. Maksudnya lu 4 jamnya monitor 4 jam atau lu monitor 4 jam? Gue ngamen lama, misalkan tunggu 1 hari gitu ya. Karena gue main long term pernah resiko tinggi kemarin gitu ya. Kemarin itu gue loss 15 juta ya. Itu karena pada saat malam Bitcoin Jerman itu ada isu dia jual, dropnya sampai 800 jutaan ya kemarin harga Bitcoin gitu ya. Gue amblas duit gue di situ gitu. Tapi 15 juta gitu ya. Tapi itu pembelajaran sih sebetulnya. Makanya resiko gini teman-teman juga harus ngerti ya. Berapa berani mainnya. Karena kalau modal kita besar, untung kita besar tadi yang Soca bilang. Tapi kalau kita main cuma 1 juta, naik 3% berapa? Kan begitu. Ya 30.000 lumayan. Jadi kalau gua kan bermain itu di atas 50 juta gitu loh. Jadi kalau begitu naik 3% aja kita udah dapat cuan yang lumayan lah terasa untuk makan, buat ngerokok gitu.
Jadi sebetulnya tergantung kita modal main, berani atau enggak, itu aja sih. Tapi itu yang pesan gue adalah manage lah resikonya tadi, jangan tinggi-tinggi loss-nya. Lu maksimum masih loss 3% lah, jangan kegedean. Artinya kalau loss 3%, lu boleh loss 30 kali gitu. Iya. Sama sih di gold juga bagus. Gold masih turunnya paling maksimal kita mainnya paling 3 sampai 5%. Tapi kalau kita altcoin itu kan bisa turun sampai 30%, turun 40%, bisa turun 50% kan gitu. Itu yang resikonya tinggi sebetulnya. Tapi ingat tadi, makanya kalau gue bilang sih, kalau lu ikutin market structure-nya, resiko lu bisa lu manage lah pokoknya. Mau turunnya dia 30% pun, lu kan resiko lu nggak harus 30%. Iya. Aja 3% sampai 3%. Tapi pada saat lu dia sesuai dengan arahnya, market structure-nya, itu untung lu bisa berpersen-persen. Pada batas bawahnya kita kunci. Jadi kayak gue kemarin 100 juta, gue batas bawah gue kunci 5%. Ya kan, pada saat 3% gue udah gemeteran, 3% aja gue udah berapa juta gitu. Jadi mental juga harus ada ya mental. Jadi kalau kita nggak punya mental juga sama aja sih, sama itu doang sih sebetulnya temen-temen nih. Iya, kita ngomong kecenderungannya 5%. Kalau ngomong Bitcoin sama gold, dia kecenderungannya kalau lagi naik itu naik terus, dan kecenderungannya gold dan Bitcoin itu kecenderungan naiknya lebih tinggi daripada turunnya. Ya. Dia kalau turun itu nggak terlalu banyak juga, misalnya kayak gini lah. Ini Bitcoin ya. Bitcoin harga tertingginya ini. Dia turun itu cuma sampai segini, padahal dia naik dari bawahnya, lihat aja tuh. Naik dari paling bawahnya segini, turunnya cuma segini, udah siap-siap naik lagi nih. Kita mau urutin lagi tadi pakai ini bisa juga. Tinggal diurutin aja. Ini pakai apa, Cak? Main di mana, Cak? Apanya? Lu main di mana? Di ininya Bitcoin. Main apa? Kalau gua kan Indodax gitu loh. Ini brokernya broker segala macam, mau gold, mau Bitcoin, mau forex. Gue pakai XM. Ya, intinya lu masang di mana maksud gue? Brokernya XM. Hah? Broker luar XM. Oh, broker luar XM. Ya, malah gue dulu dijeblosin sama si John Wapel. Dulu tuh John Wapel awalnya itu. Ini gue lagi transaksi Bitcoin nih. Mana si John? Ada di sini si John. Ada dia. Iya, gue dulu dari awalnya udah lama sih main ginian kayak gitu. Tapi gue main di koin kalau gitu. Ya, sebenarnya mau main apa aja bebas. Tapi yang penting lu paham si market ini lagi mau kemana gitu. Sekarang gue tadi pakai time frame ini ikutin market structure, kayak ini market structure-nya lagi si gold lagi turun, Bitcoin lagi naik. Makanya ini gue buy nih Bitcoin, lumayan lah ada untung dikit. Lo lihat lot gue berapa? 0,01 lot. Modal gue $500. Mas Ocha, tanya dong Pak. Yuk. Kan ada isu-isu terkait politikal lah, kayak kemarin Trump ditembak kayak gitu-gitu. Itu kita bisa lihatnya langsung di pergerakan apa ya? Ya ini, kayak ikutin market structure-nya. Mungkin termasuk kayak gold tadi ya. Gold ini apakah ini turun karena isu di luar atau karena memang harganya terlalu tinggi. Jadi dia perlu koreksi karena harga itu nggak bisa terus-terusan naik. Dia perlu koreksi. Jadi indikator skala batas atas tuh ada kalau buat yang gitu. Kita ikutin tadi market structure. Kita andelin aja technical analysis, dia super objektif, nggak peduli dunia luar, karena dunia luarnya akan tercermin di dalam chart ini. Paham. Jadi gitu. Meskipun itu yang bisa merubah arah harga, jadi misalnya tadi kan dia tren naik nih misalnya ya. Tren naik ini kenapa turun? Bisa jadi karena faktor eksternal. Tapi habis itu kita ikutin aja. Ini udah turun aja deh, kayak udah ini kayak nggak mau berhenti turun nih gitu. Ini kan kayak garis lurus aja turun. Habis. Ya gua jadi gini ya. Modal gua kemarin 500, ada bonus dari si XM 500. Jadi modal gua 1000 lah.
Modal gua 1.000 dalam 2 bulan kemarin, 1.000 itu udah jadi 2.000. Sorry, jadi gua 1.000 ya. Si 1.000 itu jadi 2.000. Jadi gua punya profit 1.000. Profit gua dalam seminggu kemarin. Bagus sih memang kalau gold sih Cak, main panjang Cak. Jadi lu sampai diemin aja. Nah, nanti juga dia naik terus. Nggak bisa kos. Kalau modal terbatas lu harus cut loss cepat. Kalau nggak habis duit lu. Kayak gini deh. Gua kemarin udah untung 1.000. Gua ngerasa gold ini masih mau naik nih. Ini salah antisipasi gua. Gua terus buy, gue ikutin lagi. Wah pasti ini mau naik lagi nih. Kagak, turun terus ya. Hilang duit gue 800 kemarin. Jadi kayak main copet gitu aja Pak ya? Konsepnya gitu aja ya? Jadi jangan terlalu berasumsi bahwa dia akan mau naik lagi. Enggak, ikutin aja. Ikutin aja chartnya. Jangan berasumsi lah. Gue kemarin berasumsi karena ya itu faktor emosi ini bahaya. Makanya jangan ikutin emosinya. Ini ada historinya. Lihat ya, histori. Ini nah ini dia. Ini dia kan tadi break of structure kan ke atas, artinya arahnya masih buy harusnya kan. Pada saat di posisi sini, ini gue buy nih. Turun dia. Nge-break software ya. Gue pikir dia akan ketahan di blok yang ini ada blok, seperti ada blok nih. Seperti namanya ada order block lah di daerah sini nih. Daerah sini. Makanya gue tahan di sekitaran sini nih. Tapi akhirnya gue cut loss di sini. Kagak jelas. Ini gue cut loss. Ini rugi gue. Ini gue buy. Ruginya segitu. $800. Lumayan ya, segitu ya? Iya, harusnya kalau gue nggak pakai emosi, gue cut loss-nya di sini. Gatel. Ini gue nggak cut loss di sini. Turun. Dia pas tipu lagi. Dia kan turun nih. Habis itu naik lagi. Balik lagi naik nih. Sopret turunnya habis itu kenceng banget. Jauh ya kelihatannya. Iya, jadi jangan pakai emosi kalau ikutin aja technical analisisnya. Kalau emang harus cut loss. Rugi itu biasa, tapi ruginya termanage kan. Resikonya sebenarnya udah ada. Resikonya sudah dihitung. Kan? Artinya pada saat gue transaksi di sini tadi, kalau gue cut loss di sini, gue ruginya cuma berapa pips sih? Cuma 20 atau 30 pips. Tapi tadi gue open, jadi gue nggak cut loss. Gue tungguin, naik lagi, udah balik lagi nih. Tipuan doang nih, gue pikir gitu. Pokoknya gue ditipu beneran. Supaya nggak emosi gimana, Cak? Ya ikutin market structure. Artinya kalau pada ini kan break of structure nih yang namanya di sini. Pada saat lo break of structure, lo udah waktunya bukan buy lagi. Lo harus ngincernya sell bukan buy. Tapi gue gatel. Enggak nih mau naik lagi nih, buy. Nggak bisa gitu. Nggak, pasar itu bukan maunya lu. Lu nggak bisa mempengaruhi pasar, lu hanya pengikut. Pak Socha, saya agak bingung Pak Socha. Ya. Kan tadi udah buy. Misal kita kan ada term ya, misal 1 jam. In between 1 jam itu kan kita nggak tahu naik turun. Iya, makanya dalam 1 jam ini kan gini Pak, ini kan time frame-nya 1 jam. Anggaplah tadi saya buy di sini nih. Kenapa saya buy di sini tadi? Alasannya adalah karena saya punya ada blok di sini yang masih belum kesenggol. Gitulah kira-kira. Jadi saya buy di posisi ini karena ini arahnya masih arah naik nih, karena ada break of structure. Maksudnya gini ya Pak Socha. Misal kita punya term 1 jam. Kita di menit 45 tuh sudah 45 itu sudah sesuai structure, ini ada cenderung turun. Kita langsung di situ break gitu ya? Enggak. Biasanya saya nunggu satu candle itu selesai, Pak. 1 candle itu 1 jam atau beda? Ya, tergantung pilihan, bisa 1 jam, bisa 15 menit. Kalau saya pakai 1 jam rata-rata. Artinya masih in between ya? Ada 1 ya? menit, ada 1 menit, 5 menit. Ada 1 menit, tapi enggak. Gue biasanya pakai menit, 1 jam atau 30 menit gitu. Paling cepat. Karena ke 1 menit. Artinya kita di in between tuh bisa nge-break gitu ya. Kalau kita sudah merasakan nih kayaknya turun nih.
Jadi menit ke-5 atau menit ke-15 istirahat break aja lah, gitu ya. Jangan pakai Kalau rasa. kalau lo break kan 4% ya. Ya, 4% kan lo jual nih 4%. Dari 4% lo jual itu bisa mendapatkan margin nggak gitu lo. Kalau lo nggak dapat margin ya jangan. Lo cuma bayar ini doang. Fee-nya doang. Kan fee-nya berapa persen, Kak? Di sini ini nggak pakai persen, dia pakainya pips. Kan Jadi lo kalau pada yang saat gue pada pilih 4 saat pips. lo jual nih, Din, misalkan gini, lo beli nih misalkan di harga 100 perak misalkan, kan gitu. Nah lu tungguin kan 1 jam. Pada saat itu dia naik jadi harganya 120 perak, kan 20 perak tuh misalkan. Nah Sorry, dari Pos. nah, Sorry, Pos. Kayaknya ya. metode lu agak beda metode gue, jadi kita beraduk nanti. Jangan gitu. Oh, Jadi gue nggak ngeliat itu harga, gue cuma ngeliat selisih. Jadi sama mau aja kan harganya jatuh. berapapun gue nggak peduli. Gue ngeliatnya selisih, misalnya di sini lah. Gue mau transaksi di sini, di blok ini. Gue mau ambil take profitnya di sini nih. Ini 167 pips. Resiko gue segini harusnya. Kalau gue bener, resiko gue 54 pips. Artinya resiko gue sepertiga daripada calon profit gue kalau gue profit. Tapi kalau gue lossnya cuma 1 bagian. Tinggal 1 bagiannya gue manage. Gue mau rugi berapa persen dari modal gue. Itu doang. Gue nggak lihat harganya berapa, nggak gue lihat. Kan di konverter ke harga kan sama juga, Cak. Ya, tapi nanti jadinya jadi rancu, lu berpatokan ke wah ada harganya udah segini. Enggak, gue lihatnya dia di struktur itu posisinya di mana itu. Posisi di struktur ya, bukan harga tertentu. Di struktur dia misalnya di sini tadi. Strukturnya lagi struktur naik kalau analisa gua ya, analisa berdasarkan metode ini. Analisa metode ini adalah dia naik, gua harusnya beli di blok ini kira-kira. Gua beli di sini, gua take profit di sini. Iya. Ternyata salah dan gua nggak cut loss, nggak cepet cut loss lama. Akhirnya ini kebanyakan. Oh, ini future ini namanya nih. Ya, gitulah. Apalah namanya. Future. Oke. Lo nebak Bang Kusma ada pertanyaan tambahan? Ya. Gitulah kira-kira. Ini metode yang standar, nanti di advance-nya ada lagi cara-cara lain. Nah, tapi yang paling standar pun kalau lo ikutin sebenarnya sudah lumayan profitable lah. Misalnya kayak tadi nih, ini break yang ini. Ini swing terdekatnya tadi mana? Pullback terdekatnya. Pullback terdekatnya adalah ini. Ini dan blok terdekat kita beli itu di bawah sekali, nggak ya dia. Dia nggak nyenggol blok yang kita mau nih. Rencananya gue buy-nya di sini. Karena ini blok yang masih fresh lah, belum kesenggol. Gue mau buy di sini, kagak kesenggol nih. Caranya yang begini, ini di advance-nya. Pada saat dia cuma namanya nge-sweep. Nge-sweep ini nggak nge-break body ya. Dia sweep doang nih, lewat doang dikit. Ekornya doang yang lewat. Gue tungguin dia nge-break atasnya sebenarnya. Tapi dia belum break atasnya, yang di break bawahnya lagi. Bawahnya lagi kena ekor lagi. Gua tungguin lagi yang ini. Candle terakhir di sini ya. Harusnya gue beli di sini, tapi gue nggak monitor, jadi nggak beli di sini. Harusnya gue buy di sini nih. Gue buy di sini, resiko gue segini, 140 pips. Calon profit gue segini, 200 berapa? Ya 1/2. Paham gue. Lo main di future namanya. Iya, ya gitu lah. Pak Soca, Pak Posma. Iya. Oke. Ini kan kayaknya udah sampai di agak larut ya, dan kita ada session berikutnya ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti di submit aja atau dikirimin ke grup ya, biar nanti bisa dijawab Pak Soca.
boleh. Sama kalau ada ini Pak, tutorial daftar register gitu-gitu ya, kalau ada di awal ya biar kita bisa itu ya. Oh ya, boleh. Itu Nah, kan jadi sebelum pakai account beneran yang ada duitnya, pakailah account demo. nah iya tuh boleh tuh gitu-gitunya sih Pak. Nanti biar iseng-iseng biar belajar juga sama bisa. Kan ini istilahnya introduction ya. Nanti Betul. seriesnya mungkin ada series pendalaman lagi gitu beberapa kali 2 atau 3 kali gitu ya. Mungkin bisa buat teman-teman juga sih gitu sih. Paling Kudunya gitu sih ya. yang utama setelah pengenalan adalah dicoba sendiri karena Simulate ya. itu kenyang. Siap. Mungkin gitu teman-teman kalau ada ini Pak Imam ada inputan lagi? Kayaknya masih belum tuntas. Ntar ke depan kita bikin lagi aja sama Bos Ocha ya. Boleh. Iya, boleh. Nanti Kalau mungkin besok apa daging mulu kebanyakan ini. Iya, jadi mungkin besok dari yang ini dari yang ini nanti mungkin saya resume dikit ya, sama nanti kalau ada pertanyaan juga dimasukin. Terus nanti biar bisa buat arahan buat kurikulum yang pekan depan ya. Iya, betul. Sebelum nyampe resume ini aja gua ada sedikit aja buat kalau udah mau nyoba-nyoba. Downloadlah MetaTrader. Mau di HP boleh, mau di boleh, paling enak di laptop, ngeliatnya lebih luas. Nanti download MetaTrader, open aja bikin account demo di MetaTrader sendiri. Misalnya gini, open account di MetaTrader sini udah ada. Habis itu next, sembarang aja. Nanti si MetaTrader sendiri menyediakan account demo. Oh, siap. Ini open demo account. Ini karena salah gua. Ya, nanti di capturein aja Pak, biar bisa jadi kayak itu ya. Ya, namanya kita. Namanya banyak cicilan, banyak anak, jadi sering lupa. Oke ya, mungkin kita bisa closing sesi Pak Socha. Ada sesi berikutnya Pak Imam? Atau gimana? Dari Pak Yayat sih. Oke. Mana Pak Yayat ini? Tadi ada Pak Yayat. Itu ada Pak Yayat. Assalamualaikum Pak Yayat. Nggak, sebetulnya gini loh. Harusnya teman-teman juga tahu dulu ya. Ini trader apa kan gitu ya. Jadi kalau yang Socha tawarkan ini kan kalau pada saat kita batas yang kita pilih dan kita ini kan baru dapat cuan di batasnya. Ini kan future namanya gitu ya, pilihan ya. Tapi gua nggak tahu ya. Kalau yang gua paham, yang gua jalankan itu sama dengan saham. Jadi saham itu bisa naik terus, bisa turun juga karena ada suatu market atau suatu isu publik lah kayak gitulah kayak gitu. Siap Bang. Makanya tadi aku tegasin juga sih soal itu. Trader ada juga yang trader kayak forex yang istilahnya mau beli batas atas, batas bawah, kita bisa pilih gitu loh, kayak milih Oke. up dan Ya down. gini sih Bang Posma, semangatnya adalah mengenal dulu, tahu, kemudian habis itu mencoba, itu aja dulu sih Bang. 3 hal itu dulu aja. Iya, benar. Iya. Jadi biar kita tahu sama, dan kan ini menyederhanakan sesuatu yang kita anggap selama ini rumit dan kita nggak pernah mau coba. Nah ini kita mau coba gitu. Jadi teman-teman bisa punya pilihan. Ya, ada yang gitu, model Bang. begini, ada yang model begini, ada yang model begini. Dia sukanya apa? Ini bagus juga sih. Gitu. Agree Bang. Tapi kan inputannya bahwa ini hal positif yang kita mau kerjain bareng-bareng gitu sih Bang. Bisa nanti gue juga bisa buka session nanti dari gue bagaimana mengenal. Boleh. Tentu. Kalau Bang Posma mau offline lah, mana mau kita cuma Zoom doang. Tapi jangan curhat ya Bang. Oh, curhat udah nggak ada curhat lagi. Kita cari cuan. Benar. Oke, Pak Imam gimana? Pak Yayat mau tayang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kedengeran? Aman. Kedengeran sekali, kedengeran banget, kedengeran jelas. Visual belum keluar Pak. Oh belum. Ini di laptop lain ternyata Zoom-nya belum diupdate. Ya. Kelihatan ya? Siap. Waduh, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak Yayat. Videonya pada nggak nongol begini. Ada Pak. Gelap-gelapan. Gelap-gelapan semua ini. Ayo nongol semuanya. Siap.
Pak Edi nongol, Pak Edi. Mana kameranya Pak Edi? Mana Pak Edi? Nggak nongol Pak Edi? Ayah Pak, Gitu. Makin muda Pak Edi. Nah gitu dong. Ini nggak ada muka kayaknya, ngeliat tembok semua ini. Nah ini siapa nih? Om Jingga. Pak ya, sehat Pak. Pak Jingga. Kang Fuad, Di Bandung tirisnya. Di mana ya? Bogor Pak, di rumah. Bogor. Ada selimut nggak? Nah, gitu nanya. Pak Edi. Ya nanya lah, kan dia ingin Bogor. Pak Edi tuh selimutan nggak bawahnya itu, nggak tahu saya tuh. Sarungan itu Pak. Sarungan ya. Nah, kalau Pak Soca sih udah anget itu, itu apa namanya, ngebul terus tuh. Dewan Suro. Siapa lagi nih semua? Pak siapa tuh? Ada Pak Hakim, waduh Pak Hakim nih. Ini seru nih ini. Salam Pak Hakim, sehat Pak Hakim? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini ada banyak ini semuanya nih, udah lama nih saya nggak ketemu nih. Ya, sehat-sehat semua yang penting ya. Ada Pak Aris ya. Pak Aris siapa nih? IT ya. Mas Bayu, Fitrian, Johnson ya, sehat semua ya. Amin. Ya, ini bagus nih sesinya Mas Imam nih sebagai ini nih moderator IO nih. Ya, saya sih senang kumpul semua. Intinya bisa ini lagi lah. Yang penting silaturahmi jalan ya. Amin, insyaallah. Yang paling penting itu bisa tukar pikiran, masih kumpul. Ini yang apa namanya, sangat bagus lah. Tadi saya dengerin sesinya dari Pak Soca ya. Nah ini tinggal kita poles aja sih sebenarnya buat teman-teman kita dengan semangatnya ya. Jadi tetap apa-apa ini kalau saya bicara biasanya istiqomah ya. Masalah istiqomahnya ini yang harus kita apa namanya sama-sama jaga ya power of istiqomah gitu ya Pak Imam ya. Ya, Pak. Jadi istiqomah ini sebenarnya kan dalam segala bidang gitu kan. Kalau kita tahu istiqomah itu apa, kalau apa namanya dari bahasa ya menurut aslinya dari mana Pak Fuad? Mungkin Pak Fuad tahu ya, itu resapan dari bahasa Arab sendiri ya istiqomah. Jadi memang kita istiqomah itu tegak lurus dan konsisten serta fokus apa yang kita sedang pelajari, kita kerjakan. Nah, ini bagus tadi ini udah mulai sharing ilmunya. Sebelum melakukan sesuatu memang harus ada ilmunya juga gitu ya. Itu ya Pak Soca ya. Betul Pak, setuju. Nah, ini sebenarnya cikal bakal untuk menuju istiqomah itu gimana? Ini salah satunya sharing. Sharing dalam istiqomah itu ada berapa tahap gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana bisa mencapai hasil akhir? Wah, Pak Soca nanti jadi miliuner seperti siapa Pak Soca? Lo Keng Hong ya. Nah, Amin. Nah, Amin dong. Itu kan bagi inspirasi buat semua kita kan. Nah, tapi itu apa namanya impian kita semua misalkan seperti itu. Tapi bagaimana mencapai sana kan perlu proses. Nah, ini yang harus kita jalani gitu ya. Proses menuju keberhasilan di sana itu perlu istiqomah dan istiqomah perlu proses. Bagaimana supaya bisa beristiqomah, ya jalani prosesnya, ikutin prosesnya, jangan protes gitu kan. Kita jalanin benar-benar secara baik sampai benar-benar kita baik buruknya, berat suka dukanya kita jalani. Itu sampai kepada titik keberhasilan. Banyak dari kita kan merasa sebenarnya nggak ada yang salah dari teman-teman. Misalkan Pak Edi pengen turun berat badan lagi. Ya Pak Edi pasti bisa kok. Cuman tiba-tiba merasa nggak bisa itu kenapa? Karena biasanya mungkin ya merasa gagal itu karena apa? Bukan belum sampai akhir tapi udah
keluar duluan dari pertarungan gitu kan. Jadi belum sampai titik finish, Pak Edi, udahlah saya udah nggak merasa ini lagi untuk bisa nurunin berat badan, ya udahlah gitu kan. Nah, ternyata banyak yang melihat hasil akhir langsung gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan jadi trader ini saham, saya pengen langsung dapat cuan, passive income atau misalkan seperti itu, atau bahkan tinggal klik udah selesai. Klik itu kan perlu ilmu, benar nggak Pak Soca? Setuju, Pak. Jadi yang pertama langkahnya pastikan itu dalami dulu ilmunya, gitu kan. Dalami ilmunya, apa sih knowledge tentang saham ini, ya apapun ya, segala bidang lah. Kalau kita mau kurus ya ilmu untuk menguruskan berat badan itu apa, gitu kan. Kalau kita pengen jadi YouTuber ya, gimana sih caranya supaya jadi si Ata itu, gitu kan. Pasti ada ilmunya. Atau mau jadi kayak juara Valentino Rossi, pasti ada ilmunya gitu kan. Pertama ilmunya dulu harus kita serap. Ilmu saham tuh gimana sih? Ya, financial trading itu kayak apa. Nah, ini mungkin kita harus pelajari. Gitu kan. Tanpa ada ilmu itu jangan harap kita berhasil istiqomah sampai benar-benar berhasil gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Sharing ini sebenarnya bagian daripada keberhasilan ke sana gitu kan. Setelah kita tahu ilmunya, pertama ya kita harus juga paksakan gitu kan. Paksakan jalani untuk bisa melakukan itu gitu kan. Ya, kita harus coba, kita harus terjun. Ya, kalau misalkan ingin nurunin berat badan ya benar-benar kita harus komit. Nah, komit belajar, komit menurunkan berat badan, itu kita harus jalanin gitu kan. Nah, ini memang jangan tergiur langsung kepada hasil gitu kan. Memang itu harus step by step. Setelah itu ya pasti ada suka dan duka, jatuh bangunnya, ulangi lagi, jatuh bangun lagi, ulangi lagi, yaitu sesuatu yang memang kita harus jalani prosesnya. Tapi kita harus yakin bahwa impiannya ini akan tercapai gitu kan. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga harus sama-sama saling mengingatkan bahwa kita sedang menjalani prosesnya. Bagaimana supaya kita bisa menjalani proses? Nah, ini basic things-nya itu balik lagi kepada seperti seorang Valentino Rossi lah ya. Kalau kita Valentino Rossi, kenapa Valentino Rossi? Karena sering nonton GP kali ya. Kenapa sih si Valentino Rossi ini nggak ada sakit-sakitnya gitu kan? Gitu kan? Karena memang dia suka ya, dia cinta gitu kan. Ya kalau udah cinta mau diapain lagi gitu kan. Terus-terusan dia akan bolak-balik, dia akan coba lagi melihat hasil akhir sebagai champion. Gitu pun sama, kita melihat hasil saham ini menggiurkan. Di rumah tinggal ngerokok, ngopi, ting gitu ya. Itu ya Pak Soca ya. Nah, tapi kita nggak bisa jangan sampai langsung terjun, 1-2 hari gue harus berhasil dan gue harus kaya raya. Nah, ini yang mungkin akhirnya begitu dikasih tempaan tadi tradingnya swingnya kebanyakan, akhirnya terus gitu kan. Habis itu waduh, nah tanpa ilmu, tanpa kesabaran akhirnya bubar. Nah, ini yang harus dijalani, prosesnya ini harus kita tahu dulu step by stepnya seperti apa, dan tentunya kita harus mencintai pekerjaan itu. Tentunya kita harus mencintai apa yang sedang kita jalani dalam proses itu. Ya, akhirnya insya Allah mudah-mudahan sih sebenarnya kalau udah cinta bolak-balik kita jalani, ya itu akan membuat kita kuat gitu ya, akan membuat kita bisa mencapai hasilnya gitu kan. Kalaupun nggak kita berhasil, sesuatu sudah kita dapatkan, ilmu pengetahuan sudah kita dapatkan, ya relasi sudah kita dapatkan, banyak hal yang sudah kita dapatkan kalau kita memang kemarin itu kita menjalani prosesnya. Nah, tidak ada ruginya kita menjalani prosesnya itu. Legasi banyak bisa kita berikan setelah kita menjalani prosesnya dengan sabar tentunya gitu ya. Jadi proses istiqomah ini yang berat memang bagaimana menikmati prosesnya ini sendiri tanpa langsung buru-buru melihat hasil, membayangkan hasil yang
menggiurkan. Kalau kita langsung ujung-ujung ke hasil, ya rasanya langsung patah arang, langsung patah semangat, ya ternyata berat. Nah, tapi kita harus step by step. Ilmunya itu yang harus kita tahu dulu. Ilmunya harus kita pahami dulu. Bagaimana nih si Valentino Rossi belok kiri, belok kanan, ngeremnya tepat waktu, ngegasnya tepat waktu. Nah ini yang harus dia jungkir balik pun dia jalanin gitu kan, karena memang sudah mencintai profesinya itu. Kurang lebih itu, mudah-mudahan sih power of istiqomah dimanapun ya, apalagi di dalam bidang agama itu sudah pasti jaminannya surga. Nah, di sini di dalam hal kita melakukan sesuatu pekerjaan pun sama. Ya, kita harus fokus, kita harus tekun, tidak gampang beralih ke satu dengan yang lainnya. Dan kita memang kalau sudah fokus, yakin itu pasti harapan dan impiannya bisa tercapai. Itu Pak Imam, Pak Fuad. Ya, mudah-mudahan ini buat ya, ini juga sih Pak Yayat, ini karena Bapak ada di sini, ya. Karena Bapak ada di sini juga sebagai ini sih Pak, pembukaan juga terkait program inilah, kurang lebih kan program yang dilaksanakan ini supaya dapat manfaat dan keberkahan dan kebaikan buat rekan-rekan juga sih. Gitu sih insight-nya itu Pak. Jadi ada beberapa hal yang mau kita kerjakan bareng-bareng gitu sih Pak Yayat. Ya salah satu bentuknya memang ya keistiqomahan ini. Istiqomah juga termasuk istiqomah masih mau ngumpul, masih mau share, dan masih mau bersilaturahim gitu sih Pak. Gitu sih Pak ya. Insya Allah gitu sih. Kalau kemarin kan ketemu Pak Yat bilangnya yang penting masih silaturahim. Kalau silaturahim ada aja lah jalan yang minimal temen tahu kita sehat, temen tahu kita masih available, paling nggak kita bisa dikontak gitu sih. Gitu sih Pak Yat. Ya bagus ya, itu sharing lah. Kita semua, saya yakin teman-teman banyak yang bisa sharing, nanti bisa saling tukar pikiran, bidang masing-masing banyak juga di sini. Ya kita mengarah kepada yang baik, kita semua semakin dewasa, ya. Jadi bagaimana kita menguatkan diri lah, kesabaran segala macam, istiqomah, apalagi nilai keagamaan kita harus kita tingkatkan terus gitu ya, karena apalagi sih yang dicari. Ya, jadi dunia dan akhirat harus balance, tapi memang semakin kita semakin sadar akhirat harus lebih banyak, dan akhiratlah yang akan hasil akhir ini yang akan kita mengarahkan dunia kita mau kayak apa. Amin. Itu. Siap. Baik rekan-rekan, ada pertanyaan nih terkait wejangan dari Al Mukarram Pak Haji Yayat. Ada pertanyaan. Wah. Siap, Bang Yosma, siap. Gimana Bang? Apa kabar Abang? Sehat Abang? Baik, sehat Mas. Waduh, saya Bang Haji, cerah Abang pertanyaan pertama Pak Haji. Gua belum disapa tadi. Oh iya, tadi perasaan udah Bang. Udah. Yang kedua pertanyaannya Pak Haji. Paling ganteng memang. Pertanyaannya Pak Haji, trading itu masuk kategori haram atau enggak? Itu aja pertanyaan gua. Itu. Emang kalau haram lu enggak trading, Bos. Istiqomah itu oke. Berat di pertanyaannya. Tapi pertanyaannya itu trading itu haram atau enggak ya? Macam abang satu server aja nanya-nanya kayak gitu ya kan? Iya. Semua Pak, gue jawab lagi. Semua kembali kepada tangan dan hati masing-masing. Tapi ya ini sangat general lah. Ada fatwa yang lebih, ini ya saya bukan ahli fatwanya lah Pak Posma. Tapi ya secara ini kembali kepada niat kita masing-masing. Kita tahu niatnya apa, ya seperti apa. Jadi kalau kita bicara hukum Islam sih sesuatu yang ya banyak hal ininya lah, kembali kepada niat dan transaksionalnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Itu sih Pak Posma. Mungkin saya nggak bisa lebih jauh lagi kalau hal itu ya. Nanti ada yang berwenang nanti ini lagi salah menyampaikan Pak Posma. Mudah-mudahan
kita selalu berdoa mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Ya Rabbal Pertanyaan Alamin. kedua, Amin, Bang amin, Posma, amin. sebelum nanya, gue tanya pertanyaan keduanya ada, Bang Posma? Nggak ada, cuman itu aja. Oh, Karena itu ada aja. sangkut pautnya gini. Trading itu kan mengandung sesuatu hal emosi yang tadi dibilang. Jadi kita kayak gambling juga sebetulnya. Jadi kan Harus istiqomah ya. ya. Nah, itu udah jadi jawaban ya tuh. Jadi ada action gambling namanya. Nah, action gambling ini kan secara agama sebetulnya juga kayak istri gue juga nggak setuju sebetulnya kan kayak gitu. Tapi kalau lagi dapet cuan, istri gue senang. Ini mesti agak dikoreksi dikit nih, Bang Posma. Ya. Supaya trading ini tidak gambling, ilmunya dipelajari. Gitu. Itu benar. Oke, setuju gak? Nah, itu aja sih pertanyaan simpel. Jadi judulnya ya gambling ya. Jadi pakai ilmu ya. Jadi luruskan dulu niatnya, gitu kan? Nah, luruskan lagi niatnya untuk apa, gitu ya, Pak Soca. Betul, Pak, tuh. Gitu Pak Soca, Pak Posma. Ya, Pak Haji. Ya, jadi Oke. Gitu ya Bang Posma. Kalau Bang Posma mau tahu lebih dalam, login dulu Bang. Ntar penjelasannya detail. Baru nanti keluar fatwanya dari Ustaz Fuad. Kalau servernya masih beda, susah juga jelasinnya ya nggak Pak? Iya nggak gitu ya Pak aja. Ayo Bang, ikutin kata-kata gue Bang. Asadu. Ayo dong Bos, pelan-pelan aja. Ada lagi pertanyaan Bapak. Halal kalau dapat banyak berbagi, jangan lupa berbagi. Iya. Tenda hijau. Ini sebenarnya tadi kita bicara istiqomah itu sebenarnya kan memang related dengan ilmu agama Islam ya. Tapi di dalam dunia keseharian apa namanya profesi kita juga kan kita berlatih istiqomah. Dalam beristiqomah itu ada proses yang mungkin bisa kita aplikasikan di dalam dunia pekerjaan, dunia kita saat ini. Artinya tidak ada yang ujug-ujug gitu ya. Tidak ada yang tiba-tiba sampai ke sana. Biasanya yang ujug-ujug seperti itu yang memang kebetulan laki seperti itu. Tapi jangan sampai kita bermimpi terlalu tinggi dan kita patah arang lebih cepat. Nah, itu yang sebenarnya power of istiqomah itu di situ. Jadi benar nggak sih kita udah tahu ilmunya? Benar nggak sih kita udah mempelajarinya segala macam? Jangan merasa sudah gagal, gue gagal nggak jadi. Ternyata memang kita sebenarnya belum paham gitu kan, belum mendalami dan belum mempersiapkan itu. Ternyata oke, quit duluan. Ada yang teman-teman jadi agen apalah, agen rumah, agen asuransi, agen makanan minuman. Tapi semua itu langsung jajal. Pertama, tidak dilakukan riset dulu. Yang kedua, tidak dipahami dulu produknya seperti apa. Ingat kalau kita berdagang juga ada ilmunya kan. Ya, dari Nabi itu kan udah dikasih penjelasan gitu. Apa Pak Fuad? Udah tahu kan? Jadi fatona gitu kan, kita harus tahu, harus cerdas juga gitu. Kita harus tahu gitu kan, harus punya ilmu untuk bisa berdagang juga gitu kan. Nah, kemudian amanah ya udah jelas, sebagai seorang yang kita mau jual, kita berjualan, seorang itu harus punya sifat dan karakter yang bisa dipercaya, sidik gitu kan, jujur. Dan terakhir tablik itu kan menyampaikan, mendakwahkan, siarkan, marketingnya itu harus jelas, itu kan jualan. Jadi itu juga harus pelajari, jangan ujug-ujug saya gagal, udah saya quit, nggak dilanjutkan gitu kan, sebenarnya belum apa-apa, belum selesai gitu kan. Nah, power of istiqomah itu menikmati prosesnya itu. Prosesnya harus tahu apa aja sih ilmunya gitu kan. Dari jalani belum checklistnya gitu. Teman-teman, wah ini sharing aja sebenarnya mah. Itu kan ini juga buat saya gitu ya. Pak Fuad ya. Silakan Pak Fuad. Saya kembalikan kepada Pak Fuad. Siap. Oke, Pak Yayat. Nunggu nih. Makasih sharingnya. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah bertahan lama ya. Selama hampir 3 jam.
Jadi Mau say memang hi ini dulu sama Pak Pranoto Yayat, nggak Pak ada. Fuad. Pak Fuad, siap, siap. mau say hi. Hai Pak Yayat. Wah, ini Aduh, mana Pak. nih? Udah Pak Kontri Hardi lead, nih, Pak kontri Hardi lead, Yayat kontri nih. lead. Apa kabar? Presiden direktur kita nih kemana aja nih? Mana nih? Oh, Aduh. ini makin ganteng itu, makin muda gitu. Iya nih, kayaknya mau jadi pemain sinetron aja nih, nggak jadi itu. Balik lagi, harus fokus ya, belum apa-apa jangan quit. Tenang, PO akan datang pada waktunya. Siap. Amin Pak Haji. Nah, itu maksudnya. Nah, ini belum setahun. Iya, Jangan harus sebulan itu harus. memang begitu karena kita dengar-dengar kabar PO dari Smartfren ditutup dulu 1 tahun ini kan. Jadinya kita harus berjuang di tempat lain dulu ini, di operator lain dan company lain juga. Mungkin harus mempertimbangkan juga pakai rok mini Pak Johnson, kan akun manajer banyak pakai rok mini, mungkin bisa dipertimbangkan. Aduh, belum Ya, belum main apa, ke sana lah, belum sampai ke Protelindo gitu, belum lah. Masih fokus dulu untuk ini yang sifatnya masih apa ya ibaratnya ya, pengenalan produk dulu sampai ke customer mereka paham dan sebagainya, siapa itu Telka dan sebagainya, masih introducing dulu sih. Ya, kalau saya saran sih bertahan. Maksudnya tuh balik lagi yang teori tadi. Jangan cepat-cepat quit, gitu ya. Itu yang harus kita pertahankan, bahwa kita itu harus jangka panjang, kita harus di depan gitu loh. Ini kita target itu bukan pendek sekarang. Oh udah tiba-tiba balik badan udah nggak sanggup. Yang penting masih bergaji, Son. Nah, enggak lah, bukan itu sih targetnya sih. Kalau gaji itu kan cuma bonus aja. Yang paling penting itu, benar. Yang paling penting itu, ya maksudnya gaji itu kan cuman itu ya apa nilai tambah aja. Yang paling penting itu passionnya ya. Passionnya kita kan ketemu orang seneng, kemudian juga ada solusi yang kita tahu, akhirnya ternyata banyak sekali solusi yang masih baru-baru dari vendor yang kita baru sadar, oh ternyata ini ada atau solusinya, dan itu yang kita harus sampaikan ke operator atau calon customer kita. Nah, apakah dibeli apa enggak belakangan, minimal mereka sudah tahu ada solusinya, itu dulu sih. That's right, itu maksudnya, itu sehingga salah satu kalau kita sudah mencintai itu kerjaan, artinya apa sih yang mau kita deliver, gitu kan? Apa sih yang mau kita sampaikan? Sebenarnya kan yang mau kita sampaikan adalah solusi. Ya. Enggak. Yang mau kita sampaikan adalah manfaat daripada produk kita untuk si customer itu. Nah, cinta kita itu di situ. Jadi cinta lu ditolak pun pasti lu akan ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Itulah sebenarnya proses untuk menuju one day lu akan berhasil dengan PO yang bombastis. Amin. Nah, jadi lu jangan kira Valentino Rossi itu bisa langsung juara. Betul. Kali jatuhnya gitu kan. Betul. Butuh waktu memang. Ya, artinya dengan cinta ditolak itu kan lu tahu nih trik-triknya. Bertindak ya. Makasih Pak Yayat atas istiqomahnya. Sehat semua. Pengenalan tentang istiqomah. Istiqomah bisa diterapkan di mana aja lah. Ya, makasih nih Pak Johnson. Rekan-rekan sebagai info juga ya, kalau memang ada yang dalam hal lagi kurang sehat atau apa juga dikasih tahu ya, biar kita semua juga bisa mendoakan, walaupun tidak bisa membantu langsung masih bisa mendoakan kan. Kalau memang tiba-tiba ya mungkin ada kesulitan lain juga bisa didiskusikan lah. Ini kan sharing itu bukan cuma sharing ilmu dan kebahagiaan kan. Mungkin kalau lagi kesulitan atau lagi ada kesehatan yang kurang bisa diinfo juga. Paling nggak bisa didoakan bareng-bareng kan, doa orang-orang baik akan menjadi kebaikan gitu sih ya. Amin. Gitu. Amin. Ada yang sakit Pak? Ya. Ada yang sakit? Nggak, kalau ada yang sakit jadi bisa didoain bareng-bareng gitu Pak. Oh, ya oke, kalau sekarang nggak ada kan? Insya Allah nggak ada. Janganlah. Kayak kemarin kan Pak Imam tuh alhamdulillah bisa doain bareng-bareng walaupun mungkin nggak bisa datang. Kasih teman-teman. Udah sehat Pak Imam anaknya. Udah Pak, udah pulang Pak. Udah makan nasi Padang 2 bungkus. Wih. Wah, ini ada Fitriani. Gimana kabar Fit?
Bit, mana Pak Pidrian? Ada suaranya nih, pelit suaranya nih. Itu Ini Pindah ke Solo, Pak. lagi mau ke Semarang, Pak. Bentar lagi. Widih. Semarang. Di touring. Oh iya, Semarang. Oh, mau touring. Ya. Pindah, Pak. Ya, saya Pak Didin. Pindah Semarang. Assalamualaikum Pak Yayat. Salam Pak Didin. Ya, sehat Pak Yayat. Anaknya Kita dapat selalu- diundip tuh, Pak. Kita di sini selalu happy kok Pak Yayat. Kemarin juga diundang teman-teman, walaupun saya sudah pensiun, masih selalu diundang, diingat, dan disitulah saya menemukan kebahagiaan karena masih jumpa dengan teman-teman kita di sini Pak Yayat. Insya Allah Pak Yayat bisa gabung Pak Yayat next. Insya Allah silaturahmi vacation-nya. panjang umur Pak. Amin, sama-sama Pak Yayat. Silaturahmi banyak inilah panjang umur Insya Allah. Amin, sama Pak Yayat. Semua keluarga Pak Yayat dan Pak Yayat semuanya pada sehat, teman-teman semua di sini pada sehat semua. Sehat. Iya Pak. Pak Bidrian mana Pak Bidrian? Tadi udah saya lihat udah Iya. di packing itu barangnya. Asik. Itu kelas tutun itu mau ke Semarang. Mau jadi orang Semarang jadi. ternyata. Oh gitu. Itu plastik kalau lu bakal Semarang, Pit. Plastik, Pit. Itu plastik di belakang lu itu. Anak gitu, anak. Pakaian anak kan dia mau sekolah di sana, jadi ya kemudian tembus di Undip, ya udah kita terima sana, antar dia. Antar apa pindah? Ya bisa dua-duanya, ntar kita lihat. Semua tergantung Balela lah itu semua. Sama Pak Fit, saya juga mau ke Semarang ya, minggu mungkin. Minggu depan Pak Didin, kita lo ketemu ya Pak Didin ya. Anak yang kedua terima di Undip. Woi, satu almater. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dia masih cewek. Tapi dia masih berusaha pengen di Jakarta, pengen deket dengan mamanya katanya. Makanya kemarin masih. Ya mamanya pengen deketin ke sana Pak Didin. Ada anak yang masih Jakarta Pak Soca. Ayo foto dulu, foto, ayo nyalain Pak Didin. Ada Ustadz Cecep nih. Ustadz gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Yayat. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini kok gambarnya disuruh gambar dancing begini. Kamera dong. Yuk, Tirta. Bayu, Ari. Lu Cep, kamera Cep. Pak, saya masih di MRT, saya mah baru turun. Wah. Bapak-bapak, sebelum hati-hati di jalan. minta tolong ini juga, minta doanya nih buat istrinya Pak Tirta, udah tinggal menunggu hari. Iya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan pengambilannya. Prosesnya. Biasa pulang langsung pulang. Tadi ikut sama Om Rian, tolong turunin di Baby West dulu dong gitu katanya. Belanjaannya di Baby West sekarang. Iya. Udah ready ya. Udah ready. Iya. Pak Fikri kan nambah lagi. Pikir lagi. Buset, nambah mulu. Bik, sama kita Bik. Cewek lagi ya? Tuh, Bang Bosma on kamera dong. Cep. Mau dipoto nih. Ari. Gua udah itu yang itu. Yang mana lu? Oh, yang atas. Ya. Ari. C2P. C2P. Bacanya kekep. Yuk. K2P. Kakak. Ayo foto kita. Foto. Prananto mana Prananto? Prananto Bayu. Mana Om Bay? Pak Bayu. Pak Posma enak banget. Pak John enak banget tuh nasinya, gila. Fotonya jangan sambil mobil kayak hijau. Iya. Ayo foto ayo. Bentar. Sekali lagi. Nah. Keluarga Fatma 15. Tadi ada 25 tadi. 20. 19 sekarang. Malam. Siapa yang keluar satu orang? Berarti 18. Siapa satu lagi? Pak Jajang. Gak ada Jajang, Pak Daniel. Sigit. Udah keluar. Sigit yang masih ada ya? Sigit keluar tadi. Sigit kayaknya lagi di Lampung kayaknya dia.
Oke, karena udah agak larut, kita close aja ya session ini ya. Ya. Oke, saya close ya karena tadi saya yang buka, saya close ya. Alhamdulillah session ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah banyak insight dan wawasan yang kita terima. Juga ada wejangan tambahan penyemangat dari Pak Yayat. Mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah juga menjalankan apa yang dipelajari dan juga istiqomah untuk tetap sama-sama bersilaturahim di sesi-sesi berikutnya. Sebagai wakil dari pemateri, saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan mari kita sama menutup dengan doa alhamdulillah alamin. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Baik, salam sehat semua Bapak-bapak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.